فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan al-awqat al-manhi 'anil nafilati fiha. Apa saja baik yang pertama sampai salat subuh dari sampai terbitnya matahari, dalilnya nah, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a asy-syams. Hadis siapa? Hadis hadis siapa? Mas Amr bin Abbasah. Baik, kalau bisa dilihat di sumbernya, bacanya faedah yang banyak, walaupun hadisnya lumayan panjang. Baik, hadis Amr bin Abbas As-Sulami atau Amr bin Abbasah, di mana Rasulullah SAW katakan, "Shalli salat as-subh, tsumma aqsir." Nah, kemudian tahanlah dirimu. Jadi jangan salat sunnah yang lain, jangan salat sunnah lagi setelah salat subuh. Hatta tatlu'a asy-syams, hatta tartafi', sampai matahari terbit dan meninggi. Waktu yang kedua, siapa? Siddiq. Ketika matahari di atas puncaknya, dalam artian dalam posisi puncak sebelum tergelincir. Nah, ini yang berikutnya, dalilnya sekarang. Indah ya Umar. Kemarin hadits Uqbah bin Amir untuk dihafal. Nah, ini 3 waktu yang kemarin kita ambil. Kita masuk pada waktu terlarang yang keempat. Qala war-rabi' min salatil asri ila ghurubi syams. Semenjak salat asar sampai tenggelamnya matahari. Perhatikan catatan kaki yang ketiga, yakni syuru'aha fil ghurub. Jadi semenjak dia selesai salat asar, itu sudah masuk waktu terlarang untuk salat sunnah. Sampai tenggelamnya matahari, maksudnya apa? Sampai matahari mulai tenggelam. Yang dimaksud matahari mulai tenggelam itu bagaimana? Kalau kita perhatikan lingkaran matahari, nah kapan saja dia mulai apa? Mulai tenggelam, yaitu mulai lingkarannya ini berkurang. Baik, nah ini mulai tenggelamnya. Kalau sudah tenggelam sempurna, boleh sholat tidak? Harus sholat, ya, harus sholat maghrib. Nah, baik, harus sholat maghrib karena sudah masuk waktu maghrib. Jadi yang dimaksud, ila ghurubi syams, jadi sampai mulainya tenggelam. Jadi mulai lingkaran matahari itu mulai masuk tenggelam. Ini perjalanan dari ujung lingkaran yang paling bawah ini yang tenggelam di ufuk sampai selesainya. Nah, tapi kalau sudah selesai apa? Azan maghrib.
Nah, yang dimaksud waktu yang keempat, ya waktu yang keempat bedakan nanti waktu yang keempat dan waktu yang kelima. Kalau waktu yang keempat yaitu min shalatil asr ila ghurubi syams, yakni syuru'iha fil ghurub. Yakni dari semenjak salat asar sampai matahari mulai tenggelam. Jadi mulai saja itu waktunya. Jadi sampai mulai ada bagian dari lingkaran matahari yang tenggelam. Nah, sampai di sini. Jadi waktu yang keempat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da salati al-'asr hatta taghib asy-syams. Tidak ada salat, yakni maksudnya tidak ada salat sunnah yang mutlaqah yang diperbolehkan baik setelah salat fajar sampai terbitnya matahari. Nah, dan di sana nanti ada pengecualian apabila salat-salat yang memiliki sebab boleh dilakukan padanya. Atau seseorang sudah salat fajar, selesai salat subuh baru ingat, astagfirullah, tadi malam saya belum salat isya. Maka kapan dia melakukan salat isya? Ya seketika ingat. Seketika ingat dia harus segera melakukan salat isya, enggak menunggu nanti-nanti. Oh, ini waktu salat, tidak. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man nama an salatin aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Siapa saja yang tertidur dari suatu salat fardu atau lupa, maka waktu dia menunaikan adalah ketika ingat. Kapan saja ingat, ya waktu seketika itu, itulah waktunya untuk dia menunaikan salat yang kelupaan tadi atau yang ketiduran. Itu yang dikecualikan. Nah, Rasul katakan di sini la salata ba'dal fajr hatta tatul asyam, ini telah kita bahas di poin yang pertama. Kemudian wala salata ba'da salatil 'asri hatta taghib asy-syams, dan tidak ada salat yang diperbolehkan setelah salat asar sampai mulai tenggelamnya matahari. Nah, dan syahid dari hadis ini yaitu yang terakhir, potongan terakhir ini, yaitu setelah salat asar maka seorang hendaknya menahan diri dari melakukan salat sunnah, baik kecuali salat-salat yang ada sebabnya. Dan dalam masalah ini juga alhamdulillah di sana ada perkara yang hendaknya kita ketahui tentang rakaatani ba'dal asar, salat 2 rakaat setelah asar. Karena kalau kita perhatikan di sana ada dalil yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW senantiasa melakukan salat 2 rakaat setelah asar. Nah, jadi Rasulullah senantiasa melaksanakan salat 2 rakaat setelah asar. Oleh karena itulah terjadi khilaf di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat dulu. 2 rakaat ini bagaimana? Padahal dalam hadis Rasulullah SAW melarang salat 2 rakaat setelah asar. Nah, maka diterangkan oleh salah satu ummahatul mukminin tentang asal usul 2 rakaat tadi. Ya, titik. Ya, apa? Makanya diperhatikan. Dicatat. Diperhatikan. Mata, kemudian tangan, telinga, apalagi hati. Baik, semuanya digunakan ketika majelis ilmu dengan perkara yang lain. Nah, ketika diterangkan ternyata sebabnya Rasulullah SAW melakukan 2 rakaat setelah asar karena apa? Pada suatu hari beliau sibuk melayani para utusan tamu-tamu untuk beliau dakwai. Akhirnya beliau terlewatkan salat rawatib zuhur. Salat rawatib zuhur. Akhirnya beliau ganti, beliau qadha setelah asar.
Nah, karena kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan asbataha, karena Rasul kalau sudah melakukan salat beliau tetapkan, makanya tidak beliau tinggalkan lagi. Maka beliau ketika itu juga beliau senantiasa melakukan salat 2 rakaat setelah asar. Sehingga para ulama ahli hadis mengatakan kalau ini kekhususan Rasul. Jadi salat 2 rakaat setelah asar. Nah, kita sebagai umat mencontoh tidak? Kita kan dituntut, diperintahkan untuk mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Beliau salat 2 rakaat setelah asar. Kita lakukan tidak? Iqra. 2 rakaat setelah asar. Tidak. Kenapa? Karena khusus. Karena itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab asal dari 2 rakaat itu adalah qadha untuk salat rawatib zuhur. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari melakukan 2 rakaat salat sunnah setelah salat asar. Karena itu waktu yang terlarang. Al-waqtul khamis, waktu yang kelima. Idza syara'at fil ghurubi hatta taghiba kama taqaddama fil hadis. Apabila mulai tenggelam. Bedakan dengan yang keempat. Kalau keempat tadi, keempat bedanya dengan kelima sekarang. Kalau yang keempat tadi apa dari kapan sebenarnya? Sehabis salat asar sampai mulai tenggelamnya. Kalau yang kelima mulai tenggelamnya sampai tenggelam penuh. Nah, jadi sampai hilang matahari. Nah, tenggelam di ufuk. Idza syara'at fil ghurub hatta taghrib, apabila telah mulai tenggelam sampai betul-betul hilang matahari tersebut sehingga masuk waktu maghrib. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana telah lewat di dalam hadis, yaitu hatta taghib asy-syams. Fatakunu hadhihi al-awqat al-khamsatu mahsuratan fi thalathati awqat. Maka jadilah lima waktu yang dilarang ini, alhamdulillah. Nah, 5 waktu yang dilarang ini itu mahsuratun fi thalathati awqat, bisa terkumpul pada 3 waktu saja. Nah, jadi 5 ini kalau disebutkan secara terperinci. Nah, kalau disebutkan secara global jadinya 3. Wa hiya min ba'di salatil fajri hatta tartafi asy-syams qadra rumhin. Yaitu semenjak atau setelah salat fajar sampai matahari naik sekadar berapa? Kadar berapa Kasya? 1 tombak. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tazula syams. Dan tatkala matahari berada di puncak, yaitu di tengah-tengah langit sampai tergelincir. Kemudian yang ketiga, wa min ba'di salatil asri hatta yatimma ghurubus syams. Semenjak salat asar sampai sempurna tenggelamnya matahari. Ini kalau disebutkan secara global. Adapun disebutkan secara terperinci 5 tadi, alhamdulillah. Kenapa? Untuk kita ketahui dari 5 itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 dari sisi hukum. Karena pelarangan dari kelima waktu itu terbagi jadi 2. Pelarangan yang sifatnya pelarangan kuat, dilarang dengan kuat, dan pelarangan yang biasa. Yang kedua, yang dilarang dengan kuat yaitu 3 waktu. Ini haram untuk seorang melakukan sholat padanya, yaitu ketika persis terbit. Jadi waktu terbitnya matahari sampai naik
naik satu tombak. Makanya ini waktu yang terlarang dengan keras. Apakah hati-hati untuk seorang yang menginginkan untuk sholat duha, jangan terburu-buru. Karena ketika mulai terbit sampai waktu meninggi satu tombak ini pelarangan keras. Mulai terbitnya. Karena waktu terbitnya matahari ini adalah waktu sujudnya orang-orang kafir. Yang kedua, yaitu ketika matahari persis di tengah-tengah. Ini juga pelarangan yang keras. Dan yang ketiga, ketika matahari persis tenggelam, yaitu mulai dari tenggelamnya sampai akhir, ya, jadi proses tenggelamnya ini juga pelarangannya keras. Kenapa? Karena orang-orang kafir juga sujud padanya. Mereka beribadah kepada matahari pada waktu tersebut, ketika terbit dan ketika tenggelam. Adapun di waktu matahari di tengah-tengah, dalam sebagian hadis, dikarenakan waktu tersebut, neraka jahanam dipanaskan, sebagaimana akan kita baca pada hikmah pelarangan. Jadi bedakan, kalau disebutkan global berarti berapa tadi, Sulaiman? Disebutkan global ada berapa? Kalau disebutkan terperinci ada 5. Kalau disebutkan secara global ada berapa? Makanya jangan sabar. Ada berapa? Rijal? Ada 3. Ya, ada 3. Konsentrasi. Nah, ama hikmatun nahi an salati fi hadhihi al-awqat. Adapun hikmah pelarangan dari salat pada waktu-waktu ini. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-kuffara ya'buduna asy-syamsa 'inda dhulu'iha wa 'inda ghurubiha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir beribadah kepada matahari tatkala terbit dan tatkala tenggelam. Fatakunu salatul muslim fi tilkal awqati fiha musyabahatun lahum. Sehingga kalau seorang muslim salat di waktu-waktu tersebut ada apa? Penyerupaan dengan orang-orang kafir penyembah matahari. Nah, baik. Pada zaman sekarang yang melakukan hal ini yang terkenal orang mana? Penyembah matahari. Orang Jepang. Orang-orang kufar. Namun ironisnya sebagian saudara-saudara kita banyak memuji-muji orang-orang Jepang. Yang tertiblah yang ini yang itu, padahal mereka orang-orang penyembah matahari, orang-orang kafir, sejelek-jelek makhluk. Baik. Dan seharusnya kaum muslimin lebih tertib dari mereka, lebih rajin dalam membaca dari mereka, lebih menghargai waktu daripada mereka. Mereka menghargai waktu karena dunia, sedangkan muslim menghargai waktu karena itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Cuman terkadang pandangan manusia, pandangan manusia, yaitu pandangannya sesuatu pandangan benda, sesuatu yang nampak sekarang. Karena menghargai waktu sekarang tidak dapat duit, mereka 1 menitnya dihitung duit, sehingga akhirnya kalah. Kalau kita nanti di akhir, perhitungannya di akhir di kiamat, sehingga sebagian manusia, sebagian muslimin akhirnya lalai, dianggapnya remeh waktu-waktu yang hilang itu. Wallahu musta'an. Padahal kalau kita tahu pentingnya nikmat waktu, sungguh akan dijaga sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Berarti hikmah yang pertama apa kesimpulannya kalau dari penjelasan ini? Secara ringkasnya hikmah yang pertama bagaimana? Apa Bari?
Nah, agar tidak menyerupai orang-orang kafir yang saat itu mereka sujud kepada matahari. Ini hikmah yang pertama. Jadi menyelisihi orang kafir itu perkara penting. Menyelisihi orang-orang kafir itu perkara penting. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW berikan alasan bahwasanya hal tersebut untuk menyelisih orang-orang kafir. Jenggot. Di antara hikmahnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi, kita diperintahkan untuk mempercepat buka puasa, menyelisih juga orang-orang ahli kitab. Kemudian juga sahur diakhirkan. Apalagi yang hikmahnya untuk menyelisih orang-orang kafir. Menggunakan sarung, tasawwalu wattaziru, menggunakan sirwal, kemudian di atasnya dilapisi dengan sarung juga untuk menyelisih ahli kitab. Yang lainnya banyak sekali sampai dikumpulkan dalam satu kitab. Ya, insyaallah taala sebagiannya pada kita bahas dalam masail jahiliyah. Ini perkara yang penting karena sekarang banyak orang-orang terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah dalam kondisi tidak sadar. Nah, sehingga penting kita mempelajari. Ini poin yang pertama, intinya untuk menyelisihi orang-orang kufar. Kalau ditanya lagi kenapa atau bentuk penyelisihan terhadap orang kufar pada hal ini apa? Karena mereka menyembah matahari, beribadah kepada matahari waktu pada waktu tersebut, terbit dan tenggelamnya. Wa fi hadits Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, dalam hadis Amr bin Abbasah yang lumayan panjang dalam Sahih Muslim disebutkan hikmah tadi. Fa innaha ay asyams tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Sebab sesungguhnya matahari tatkala terbit, maka ketika terbitnya tersebut berada di antara dua tanduk syaitan. Para ulama apabila ketika mensyarah menjelaskan tentang hadis ini, maksud terbit di antara dua tanduk syaitan, inilah tipu daya syaitan. Sehingga ketika mereka menipu orang-orang kufar untuk menyembah matahari, yang pada hakikatnya itu menyembah diri mereka. Mereka ketika terbit akhirnya apa? Mereka muncul. Nah, ketika terbitnya, sehingga pada hakikatnya orang-orang kufar itu yang menyembah syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan tatkala itu orang-orang kufar sujud. Kemudian ketika menjelaskan tentang saat tenggelamnya matahari, fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnay syaitan. Sesungguhnya matahari itu ketika terbit yang di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan saat itu pula orang-orang kufar sujud. Ini hikmah yang pertama. Qala hadza an waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha, dan ini yaitu hikmah tersebut ketika waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Lalu waktu yang lain bagaimana? Qala wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyam qa'imuz zahirah. Adapun waktu tatkala matahari sudah mencapai puncaknya sebelum tergelincir, faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi fil hadits as-sabiqi nafsi. Fil hadits as-sabiqi nafsi. Faqala fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang alasan pelarangan dalam hadis yang telah lewat. Hadisnya apa maksudnya? Hadis Amr bin Abbasah, maka penting ini dirujuk hadis Amr bin Abbasah. Dalam Sahih Muslim itu ada Sahih Muslim, dilihat dicatat yang lengkapnya.
Nah, dan dihafal. Saya dihafal, ini hadis yang penting. Dalamnya terdapat hikmah apa? Hina idin tusdaru jahannam, pada waktu tersebut maka neraka jahannam dipanaskan. Tayyib, dinyalakan. Oleh karena itulah di waktu-waktu itu adalah waktu yang terasa panas pada puncaknya di dunia. Kemudian mulai apa? Mulai meredup sampai waktu sore. Dan kita beriman. Ini juga dalil bahwasanya neraka jahanam sudah ada. Neraka jahanam sudah diciptakan. Kita beriman tentang keberadaan neraka tersebut dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan, diberi perlindungan darinya. Baik. Jadi tugasnya hadir Uqbah bin Amir. Nah, kemudian yang sudah menghafal hadis Uqbah, menghafal hadis Amr bin An-Nasa.